Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Septiliani, NIM A2019-010446, kelas E2, jurusan Teknologi Laboratorium Stikas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi biologi molekuler medik. Gambaran umum laboratorium molekuler: ruangan aterum, ruangan ekstraksi, autoklaf, clinipad, centrifuge refrigerator, barrier tips, kit ekstraksi DNA, head and color block, ruangan mix reagents PCR, laminan airflow, spin down, PCR kit dan master mix, well plate and wheel strip, real time PCR, konversional PCR, refrigerator dan freezer. Teknik dasar analisis molekuler. Cakupan biologi molekuler. Biologi molekuler merupakan cabang ilmu yang cakupannya overlap dengan bidang biologi, utamanya genetik dan biokimia. Metode dasar yang digunakan dalam biologi molekuler yang pertama PCR atau polymerase chain reaction tahun 1986. Metode perbanyakan DNA SGR enzimatik. Yang kedua RFLP, restriction fragment length polymorphism, proses pemotongan DNA menjadi fragmen-fragmen dengan panjang yang berbeda. Yang ketiga gel electrophoresis, proses pemisahan molekul berdasarkan ukuran dan muatannya di atas medan listrik. Yang keempat ELISA atau enzim linked immunoscorbent assay, uji serologik untuk mendeteksi antigen atau antibodi pada berbagai jenis penyakit, infeksius, non-infeksius, kanker, autoimun, hormon, dan alergen makanan. Peran biomolekuler dalam kehidupan: penemuan obat, kedua diagnosa dan pengobatan penyakit genetik, yang ketiga forensik dengan penggunaan DNA fingerprinting. DNA kita sepakati sebagai senyawa penting yang hanya ada di makhluk hidup. Di makhluk hidup, senyawa ini sebagai master kehidupan untuk penentuan karakter, dan karakter itu bisa diwariskan keturunan. Sebagai besar terdapat dalam makhluk hidup, baik makhluk hidup tingkat tinggi maupun rendah. Penentuan karakter makhluk hidup dan karakter itu bisa diwariskan. Perancangan atau arsitek eksistensi protein. Pita ganda berpilih atau double helix dan panjang membentuk untaian seperti serangga berpilih. Tersusun atas rangkaian nukleotida atau polinukleotida yang setiap nukleotida disusun oleh senyawa, gula fosfat dan basa nitrogen, yang susunannya selalu gula diapit oleh senyawa fosfat dan basa nitrogen. Faktor-faktor penyebab rusaknya DNA. Yang pertama, tekanan. Adanya tekanan terkadang dapat merusak DNA jika tekanan yang diberikan sampai menembus ke sel DNA melalui membran sel. Tekanan itu antara lain tumbukan menggunakan mortal dan pestle. Yang kedua, pH tinggi. Peningkatan pH akan menyebabkan perubahan struktur guanin dari bentuk keto menjadi bentuk enolat karena molekul tersebut kehilangan sebuah proton. Selanjutnya, perubahan ini akan menyebabkan terputusnya sejumlah ikatan hidrogen sehingga pada akhirnya rantai ganda DNA mengalami denaturasi. Derajat keasaman pH yang ekstrim, pH 3 atau pH 10, maka DNA akan mengalami denaturasi DNA. Yang ketiga, suhu atau panas. Panas juga dapat menyebabkan rusaknya DNA karena adanya panas yang ekstrim, sehingga molekul rantai ganda pada DNA akan berubah menjadi molekul rantai tunggal, dan suhu yang dapat merusak DNA berkisar dari 80 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius untuk molekul-molekul DNA yang panjang. Yang keempat, radiasi. Radiasi yang bersifat mutagenik antara lain berasal dari sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, partikel beta, pancaran neutron ion-ion berat, dan sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Radiasi dapat memicu kerusakan DNA. Radiasi pengionan seperti sinar kosmik yang dapat menyebabkan break dalam DNA strands. Kerusakan yang terjadi akibat radiasi pengionan dapat berupa DNA sama sekali putus atau double strand break.
Satu backbone DNA putus single strand break, kerusakan base damage, dan kerusakan gula ribosa pada back DNA. Yang kelima, tidak tersedianya senyawa kromatin kompleks. Tidak tersedianya senyawa kromatin kompleks yang dapat berperan sebagai pelindung dari serangan senyawa O2 reaktif, aktivitas DNA repair berubah dan terdapat kerusakan pada rantai transport elektron sehingga merangsang pembentukan senyawa O2 reaktif sekunder. Yang keenam, konsentrasi isoelektrik. Konsentrasi isoelektrik seperti Na+ dan K+ serta ratio kandungan antara basa nukleotida Gc terdapat At. Misal, tingginya kandungan Gc akan memperlambat proses denaturasi molekul DNA. Selanjutnya, isolasi DNA untuk mengekstraksi DNA sel manusia, sel bakteri, bahan tanaman. Isolasi DNA ada 3 langkah dasar dalam mengekstraksi DNA. Langkah pertama, lisis sel, memecah membran sel atau dinding sel dengan buffer lisis. Solusi umum lisis buffer mengandung tri-HCl, EDTA, EGTA, SDS, deoxycholate, triton, NP40. Tambahkan buffer lisis ke sampel Anda dan inkubasi setidaknya 30 untuk melepas DNA dan protein. Langkah kedua, menghilangkan protein dengan protase atau mengendap dengan amonium asetat. Langkah ketiga, pemuaian DNA keringkan pelet pada suhu 65 derajat Celcius dan tambahkan air ultra murni. Langkah kedua, mengeluarkan protein sentrifuge sampel untuk menarik protein ke bawah dan menggunakan supernatan untuk langkah selanjutnya. Langkah ketiga, pemuaian DNA cuci supernatan dalam isopropanol dan kemudian dalam etanol. Itulah materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.